Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan cara saya membuat bento cake dan sedikit tips-tipsnya. Jadi banyak yang bertanya tentang saya menggunakan loyang berapa, pakai ininya berapa, ininya beli di mana, seperti itu ya. Jadi yang pertama saya akan perkenalkan adalah loyangnya. Ini saya pakai loyang. Ini tingginya 7 cm, sekitar 7 cm. Cuma ini kalau buat bento cake ini ketinggian. Karena nanti jadinya cuma setengahnya, agak-agak dikit lebih dikit lah. Jadi ini 10 cm. Diameternya 10 cm. Kalau mau cari, bisa cari di Tokopedia atau Shopee atau dimanapun. Namanya loyang 10 cm. Ini. Nah, ini saya pakai resep Nyonya Liam itu, brownies Nyonya Liam itu sekitar 1 telur. Jadi kalau teman-teman tanya saya pakai berapa telur, ya 1 telur dengan brownies Nyonya Liam. Kalau untuk resep lainnya saya kurang tahu. Kalau untuk resep saya Nyonya Liam yang sudah saya modifikasi, ini saya pakai 1 telur untuk resep brownies Nyonya Liam. Jadi kalau untuk resep lainnya saya kurang tahu. Kalau saya untuk brownies Nyonya Liam itu saya modifikasi dan jadinya tidak terlalu ngembang. Kalau resep yang sudah saya modifikasi, jadi ini untuk 1 telur dia cukup untuk 1 bento cake. Nah, untuk browniesnya sendiri saya jadi seperti ini. Ini nggak mesti tingginya sebenarnya kalau saya, karena saya itu kalau buat itu sekalian dengan roti lain. Jadi kadang itu saya agak isinya itu nggak pas. Kalau 1 telur pas itu biasanya tinggi banget. Jadi biasanya saya agak kurang-kurangin dikit supaya nanti pas dimasukin ke box dia lebih aman seperti itu. Jadi samping-sampingnya itu nggak kena unbox. Nah, ini kenapa saya taruh di wadah tertutup? Ini jadi saya taruh di wadah tertutup rapat, lalu saya masukkan freezer. Untuk kulkas saya kulkas 2 pintu, jadi freezernya dinginnya itu lebih stabil. Jadi kalau untuk disimpan seperti ini, sebenarnya saya pernah nyoba itu sekitar seminggu itu, karena waktu itu saya mau membuat konten lalu nggak jadi, dan kemudian saya makan itu di suhu ruang itu ternyata masih enak, masih bagus dan masih lembut. Cuma kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman bisa bikinnya dadakan, ya bisa bikin dadakan. Misalnya kalau untuk pesanan besok kita bisa bikin pagi ini. Jadi ini ditaruh dulu di dalam freezer, nanti malam baru kita keluarin, baru kita sore kita keluarin, malam kita hias seperti itu. Terus kemudian yang saya akan lakukan adalah mencuci ini. Mencucinya terlebih dahulu karena saya nggak pakai alas. Soalnya kalau pakai alas dia suka licin. Karena ini kan gini nih, saya nggak punya alas silikon untuk melapisi ini. Jadi kalau pakai alas dia akan licin. Jadi ini sudah saya cuci. Jadi kuenya tinggal saya taruh aja. Ini saya taruhnya adalah terbalik ya. Jadi ini bagian atas. Ini bagian atas. Ini saya taruh seperti ini. Kenapa? Karena nanti biar lebih gampang untuk meratakan yang bagian atas. Kita potong pas di tengahnya. Sebenarnya bisa sih motongnya sambil begini. Sebenarnya motongnya nggak rata juga nggak apa-apa, cuma ya nanti pas dipotong jelek ya. Jadi kita harus paskan. Misalnya tadi kita bukanya begini, ya nutupnya begitu. Jadi ratanya dia tuh masih sama. Lalu ini adalah krim yang sudah saya kasih selai. Kenapa? Karena nanti dia lebih kokoh untuk menempel. Kalau cuma selai aja biasanya dia licin. Percaya deh, jangan banyak-banyak ya, karena saya nggak mau ini nanti terlalu tinggi. Lalu saya akan ratakan sedikit. Lalu saya tempel lagi. Nih, mas. Lalu saya akan mau cram coat itu, melapisi dulu cake-nya dengan krim sedikit supaya nanti pas dihias crumbnya itu atau remah-remahannya itu dia nggak ikut di krim. Kan kadang ada kalau yang di scrap terus remah-remahannya itu
pada keluar semua ya, jadinya rotinya jadi nggak mulus, ada remah-remahan kue. Ini sudah saya bersihkan pinggir-pinggirnya, lalu saya akan menutupi dengan krim putih. Bisa pakai buttercream ataupun whipped cream. Ini saya pakai whipped cream. Kalau penasaran saya pakai whipped cream apa, bisa lihat konten saya sebelum-sebelumnya, nggih. Saya sebenarnya tuh udah banyak mengulas apapun itu, jadi bisa dicek di video saya yang lain. Jadi sebenarnya kadang saya nggak jawab pertanyaan teman-teman karena sebenarnya itu ada di video lainnya seperti itu. Dan kadang teman-teman itu nggak nonton gitu loh, cuma lihat depan belakangnya dan nggak tahu kalau saya tuh udah membahas itu di tengah-tengah video. Jadi maaf ya. Ini sudah, kemudian saya akan scrap bagian atas dulu. Jadi begini, taruh apa ini namanya, spatulanya seperti ntar. Ini kalau kurang-kurang begini bisa ditambahin. Teman-teman bisa taruh begini ya, atau kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa seperti ini. Kalau teman-teman belum terlalu bisa, teman-teman bisa tarik begini, tarik begini, tarik begini ya, sampai keringet dingin pokoknya, sampai lurus ya, kayak saya pertama kali. Lalu kemudian bagian pinggir langsung kita scrap aja. Jadi ini nge-scrapnya saya akan agak ditekan supaya krim putihnya nanti nggak terlalu tebal, karena saya akan melapisinya dengan krim warna. Kenapa kok saya krim putih dulu baru krim warna? Pertama, kalau misalnya saya pakai warna yang terlalu genjreng, takutnya nanti pewarna yang saya pakai terlalu banyak dan orang yang memakan itu kasihan. Kalau untuk irit pewarna sih enggak ya, karena untuk biaya kan kita bisa tambah, cuma saya nggak begitu suka kalau krimnya itu warna semua. Ini saya akan tekan, nanti saya kasih warna lagi, kemudian saya akan tarik dari atas, taruh atas. Jadi dia modelnya begini, lalu agak ditekan ke bawah. Kalau udah nyampe sini agak tekan bawah, lalu kita geser. Set. Ini miring gini, lalu kita tempelin ke yang atasnya ini, agak ditekan baru kita tarik ke depan. Set, lurus kan. Nih sebenarnya tuh ini tuh bisa dipelajari, cuma emang harus latihan. Kalau nggak latihan sekali langsung bisa itu berarti bakat. Kalau saya sih harus keringet dingin dulu ya. Jadi saya akan buat hitam, abu-abu, putih. Tasnya putih. Ini saya udah punya, ini pakai plastik biasa aja. Saya pakai plastik pop es itu. Kenapa? Karena kalau pakai piping bag itu cuma ada satu ukuran. Jadi di daerah saya tuh nggak ada jual piping bag yang ukurannya kecil. Adanya ya ukurannya segini aja. Ini abu-abu. Putih, karena putihnya lubangnya agak gede, jadi saya akan taruh satu kali aja. Jadi ini akan langsung saya scrap tuh ya, kelihatan ya mana yang masih kurang, bisa ditambahkan saja. Karena hitamnya kurang ya, kita tambahin lagi. Kalau udah rapi, nah ini sengaja saya bikin ada punuknya gitu karena saya mau ngasih emas. Ini saya pakai campuran air aja. Kenapa? Karena saya nggak punya jeruk nipis dan saya kurang sreg sama minyak. Karena saya pakai whip, jadi kalau pakai ininya campurannya air, dia bakal resep di whipnya dan tidak mengubah rasa. Ini yang rata aja.
Jadi sebenarnya ini lebih enak kalau misalnya dia udah masuk kulkas baru dikasih ini emas-emas ini, karena dia lebih kokoh, jadi dia nggak kegeser-geser gitu. Ya, untuk boxnya ini saya pakai ini adalah BGS box. Jadi yang bentuknya seperti ini ya, kan ada dua bentuk ya, satunya yang agak mengkerucut kecil ke atas. Kalau ini yang seperti ini. Ini saya pakai warna brown. Kalau teman-teman mau pakai warna putih juga nggak apa-apa. Saya suka warnanya aja kalau kelihatan lebih kalem. Nah, untuk yang di atas dan di bawah, saya sebenarnya agak bingung karena orang-orang tuh ada yang ini yang di atas, ada yang ini di atas. Kalau saya, ini yang di bawah. Karena kalau pas ditutup seperti ini bagian atasnya seperti ini, kurang cantik. Jadi lebih cantik kalau ini yang di atas. Ini adalah BGS box. Kalau mau cari di Shopee atau di Tokopedia ada tulisannya BAGGESE kalau nggak salah. Kemudian untuk tokonya kalau saya biasanya beli di Shopee yaitu adalah Kokopek. Cocopack, COCOPACK, Kokopek. Jangan tanya lagi di komen ya. Untuk harganya sekitar 65.000 isi 25. Ini ya. Lalu untuk kertasnya yang melapisi, saya pakai baking paper. Baking paper yang warna putih. Jadi untuk baking papernya itu caranya yang bagus, yang tahan minyak dan tahan air. Caranya adalah, jadi kalau teman-teman mau pakai, sebenarnya itu dicek aja, jadi dibasahin, lalu teman-teman kremet-kremet terus dijembreng lagi. Kalau misalnya dia nggak sobek, itu aman untuk dipakai buat ini. Takutnya kalau misalnya dikremet-kremet terus sobek kena air, takutnya pas dia ketindihan ini pas dimakan kertasnya akan ikut gitu. Kalau ini yang bagus dia tidak akan kena air, nggak apa-apa. Dan ini saya potong-potong, jadi satu lembar gitu saya potong-potong. Kenapa saya nggak beli yang merek yang motif-motif? Karena kalau menurut saya untuk identitas ya, jadi takutnya pas motif yang saya pengen itu habis, jadi pas saya beli lagi nggak ada, saya akan ganti motif seperti itu. Saya nggak begitu suka ganti-ganti gitu. Jadi untuk mengangkatnya, pertama kali adalah ini saya akan taruh di bawah gini, lalu ini akan saya putar untuk memberikan jalan dia. Sebentar, saya lap dulu. Lalu ini saya angkat. Jadi teman-teman bisa lihat dulu. Saya kalau bikin cake itu nggak sepenuhnya bisa bundar, jadi teman-teman lihat dulu yang mana yang bagus untuk ditaruh di depan. Nanti yang bagian bagusnya dia bisa ditaruh di depan. Misalnya ini ya, ini kan kelihatan agak bundar gitu. Tuh ini, gini ya. Ini akan saya cutik. Nih. Kalau teman-teman belum begitu mahir, teman-teman bisa pakai 2 spatula. Ini karena saya mau ngasih emas-emas sampingnya, jadi saya akan tahan dulu. Lalu saya akan selepret dulu. Soalnya kalau ditaruh di ininya aja susah. Hati-hati ya, kalau nggak bisa jangan diangkat-angkat, ditaruh aja di bawah sambil sereplet-sereplet, nggak apa-apa. Sudah, setelah itu saya akan ambil ini. Ini sebenarnya kebalik nih, harusnya tangan kanan. Nih, lalu saya akan tampani adalah menerima, taruh bagian sini, telapak tangan dijembeng, lalu ini ditarik. Ini agak ditekan ke bawah, lalu ditarik. Tuh, jadi kan? Nah ini mau caranya mau naruh di tempatnya gampang lagi, tinggal ininya agak ditaruh di sini, ini ditarik di sini, lalu ini ditarik seperti ini di kedua sisi seperti ini. Yang bagian depan jangan lupa. Jadi kalau untuk nanti mau menggambar atau menulis seperti itu, setelah ditaruh aja, takutnya nanti kalau udah digambar terus pas kita angkat dia tumplek nanti nangis. Nah ini untuk packagingnya, jadi untuk stiker saya taruh di dalam seperti ini. Bisa pakai stiker apapun, ini bikinnya bisa ke percetakan ya, contohnya saya cetakan di mana karena di tiap kota beda-beda ya. Lalu
Bisa juga kalau misalnya teman-teman nggak tahu tempat percetakan di kota teman-teman bisa lewat kayak Shopee, Tokopedia seperti itu, ditulis aja stiker logo seperti itu, nanti ada dia custom, bisa nanti teman-teman bisa bikin di situ. Kemudian ini ditutup. Kalau beberapa orang kan ada yang ditaruh di sini ya. Kalau saya takut, kenapa? Karena takut kalau misalnya sendoknya lepas terus mengenai kue. Jadi saya lebih suka sendoknya ada di luar. Ini ditutup dulu. Lalu di bagian atas ada sendok. Ini sendok plastik. Jadi kalau teman-teman lihat di Shopee, kalau saya biasanya beli di Shopee, jadi saya bilang aja ya di Shopee. Di Shopee ini adalah namanya sendok plastik. Kalau untuk toko itu teman-teman bisa cari sendiri, karena saya itu belinya beda-beda, karena di satu toko kemudian besoknya saya mau beli lagi habis, akhirnya saya pindah toko seperti itu. Pokoknya cari aja sendok plastik yang modelnya seperti ini, lalu lihat dia apakah dibungkus plastik atau enggak. Kalau teman-teman nggak masalah kalau dia nggak dibungkus plastik ya nggak apa-apa, cuma kalau saya lebih suka dibungkus plastik karena dia lebih bersih aja seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat pakai plastik apa enggak satu-satu begini, bisa dilihat di penilaiannya. Jadi di bagian bawah teman-teman bisa lihat penilaian yang pakai foto. Kalau mereka diplastikin satu-satu gini, nah ini sama. Ini sendok. Teman-teman juga bisa pakai sendok yang lain terserah, tapi saya menggunakan sendok plastik ini. Jadi saya itu udah mengganti sendok saya beberapa kali. Jadi saya pernah menggunakan sendok kayu yang kecil itu. Kemudian saya pikir-pikir kalau sendok kayu itu gak akan bertahan lama, jadi saya menggantinya dengan sendok plastik seperti ini supaya bisa digunakan seterusnya seperti ini. Jadi nggak dibuang gitu. Kemudian untuk lilin, saya menggunakan lilin ini. Ini isinya 10. Cari aja lilin kecil emas, lilin ulir emas, lilin kecil ulir emas di Shopee ya. Toko apa aja ada, karena ini tokonya ganti-ganti saya beli. Jadi sekitar 6.000, 4.000 seperti itulah. Ada ini sekitar isinya 10, karena di tempat saya itu di toko bahan kue tempat saya lilin segini tuh harga 12.000, jadi lebih untung banget kalau saya beli di online ya. Bisa cari, ini saya kasih satu aja nih, diikutin ya putihnya ya, agak ditekan supaya dia set. Lalu saya akan menyelotif ini lilinnya dulu. Ini agak diurut-urut gitu supaya selotipnya nempel, tapi jangan terlalu ditekan. Lalu bagian sendok itu cuma saya tempel bagian pinggir ya, seperti ini tuh. Kalau teman-teman mau lebih estetik, teman-teman bisa nyetak stiker thank you, bukan stiker ya, seperti kertas thank you gitulah. Kalau ini tali craft, bisa dicari. Saya lupa belinya di mana, karena ini saya nggak pakai lagi. Kenapa? Saya itu jadi gini, prinsipnya adalah boleh cantik tapi bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kalau sekedar meningkat gini kan sebenarnya cantik, cuma saya nggak melihat ada kegunaan untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau sendok gitu cantik seperti ini kan berikutnya akan dipakai terus seperti itu. Cuma kalau untuk tali ini, kalau menurut saya dia cuma mempercantik aja, tapi saya nggak lihat ada kegunaan lainnya seperti itu. Jadi saya nggak pakai. Kalau saran saya sih nggak usah pakai. Teman-teman bisa gunting. Tapi kalau teman-teman mau kerjaan lebih sibuk, mungkin bisa teman-teman pakai begini. Kalau saya pribadi saya nggak pakai ya. Ini diikat seperti ini, nanti bisa ditaruh kayak thank you seperti itu ya tuh. Kalau untuk plastik, saya menggunakan plastik bawang, plastik PEX bawang. Tulis aja di Shopee, ini pasti keluar ya. Karena saya nggak beli di Shopee, saya beli di sini karena harganya hampir sama dengan Shopee, jadi saya beli di sini. Teman-teman bisa cari ini plastik bawang, itu pasti keluar, dan ukurannya adalah 20 ya.
Kalau tempat saya paling kecil 20, jadi nggak tahu kalau ada 15 juga ada, nggak tahu. Kalau 15 kayaknya dia masih muat deh. Saya suka karena dia nggak kelihatan kresek-kresek banget gitu. Jadi nggak dimasukin. Mungkin kalau 15 dia lebih cukup kali ya. Tapi kalau 20 nya dia udah cukup ya. Untuk 2 bento cake juga dia masih masuk. Nih, tinggal diikat. Jadi deh. Jadi kalau untuk harga jual saya nggak bisa bilang berapa. Jadi teman-teman bisa jual. Tergantung bahannya teman-teman seperti apa. Ada yang jual kalau di sekitaran saya sekitar 20 sampai 50. Bahkan ada yang jual 100.000 ya. Jadi tergantung daerah teman-teman, bahan yang teman-teman pakai seperti itu dan target pasar teman-teman. Seperti ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mencoba memulai bisnis bento cake. Sampai jumpa, terima kasih untuk yang sudah menonton.